ruti marang kekarepanmu, marang senenge ngatimu, tanpa mikir kaya ngopo rasane aku kang dadi suksma sejati kang manggon ana ragamu iki, suksma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 999. Kali ini Wong Luyur Channel ingin bercerita sedikit tentang wisata Gunung Kawi. Dan sebelum itu jangan lupa dukung channel kami dengan cara tombol subscribe, like, komennya, dan share. Oke, kita lanjut dengan ceritanya. Gunung Kawi di wilayah Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur terkenal akan misterinya. Banyak wisatawan dan pengais rezeki datang untuk ngalap berkah di bagai situs peninggalan sejarah yang terdapat pada gunung ini. Gunung Kawi punya pemandangan alam yang elok, namun di situ juga ada kawasan yang dianggap sakral dan dipercaya oleh sebagian masyarakat bisa membawa keberuntungan. Orang-orang datang untuk melakukan pesugihan dan sebagainya. Tak hanya terkenal dengan mistisnya, keindahan lembah Gunung Kawi juga cocok untuk disambangi. Asal mula Gunung Kawi, masyarakat setempat percaya bahwa Gunung Kawi bermula dari sosok penasihat Pangeran Diponegoro yang bernama Kanjeng Zakaria II alias Eyang Sujogo, yang melipir ke daerah selatan Jawa Timur, lantas membuat padepokan. Setelah menetap sekian lama, beliau mengangkat dua orang murid yang bernama R.M. Jonet dan Ki Moridun untuk membuka wilayah hutan sebelah selatan Gunung Kawi. Mereka berdua berbondong-bondong bersama dengan Mbah Wonosari membawa dua pusaka bernama Kudi Caluk dan Kudi Pecok, yang akhirnya menjadi daerah Gunung Kawi seperti yang kita lihat sekarang. Lalu tempat permukiman baru tersebut kemudian menjadi tempat pengungsian banyak orang yang berkunjung di wilayah Gunung Kawi, mulai dari penduduk suku Jawa, luar Jawa, etnis Tionghoa hingga sampai mancanegara. Hal inilah yang menciptakan perpaduan budaya dan suku di daerah setempat yang membuat kebudayaan menjadi unik dan nyentrik. Mitos pepohon Dewandaru yang terkenal. Usai melakukan babat alas, Eyang Sujogo kemudian menetap di area Gunung Kawi hingga akhir hayatnya. Adapun ia meninggal dunia pada malam Senin Pahing 22 Januari 1871. Itulah mengapa para wisatawan maupun peziarah banyak berdatangan ke makam Eyang Sujogo pada malam Senin Pahing yang bertepatan dengan wafatnya beliau. Semasa hidupnya, Eyang Sujogo konon menanam sebuah pohon yang merupakan perwujudan dari tongkatnya. Pohon tersebut dinamakan pohon Dewandaru atau pohon kesabaran. Pohon Dewandaru tersebut hingga kini dipercaya bahwa ranting, buah, dan daunnya bisa menjadi jimat yang bisa mendatangkan kekayaan bagi orang yang bisa mendapatkannya. Namun seperti namanya, yaitu pohon kesabaran, dibutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan untuk bisa menunggu beberapa bagian dari pohon itu jatuh. Dikenal sebagai tempat pesugihan pesarean Gunung Kawi.
di Desa Wonosari, Kabupaten Malang ternyata menyimpan nilai sejarah. Pesarean itu juga menjadi tujuan ziarah warga multi etnis serta multi agama. Aroma kemenyan menyeruak saat sejumlah orang bersiap memanjatkan doa di Pesarean Gunung Kawi, Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Selasa 14 Maret 2019. Mereka yang diantaranya adalah etnis keturunan Tionghoa duduk di dalam sebuah joglo tertutup yang di ujungnya terdapat makam Raden Mas Suryo Kusumo atau Kiai Jakaria II dan Raden Mas Imam Sujono. Kiai Jakaria II yang kemudian dikenal dengan sebutan Eyang Jogo merupakan kerabat dari Keraton Kartosuro yang menjadi pengawal pejuang Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, Eyang Jogo lantas mengembara ke Jawa Timur, tepatnya di Kesamben, Kabupaten Blitar. Di sana Eyang Jogo berjuang dengan jalan dakwah hingga akhirnya mendirikan sebuah padepokan. Beliau ini setelah Pangeran Diponegoro terkena tipu daya Belanda di Magelang, beliau ini mengembara, tidak menyerah, tapi beliau melakukan perjuangan melalui syiar agama. Kata salah satu juru kunci Raden Iwan Suyandoko 45, Iwan merupakan salah satu keturunan Imam Sujono yang kelak berperan penting dalam berbentuknya Pesarean Gunung Kawi. Awal di Kesambean kebetulan beristirahat di persawahan dan ternyata ada wabah penyakit karena beliau mempunyai kelebihan menolong dan menyembuhkan yang sakit dan alhamdulillah banyak yang sembuh. Jelasnya, akhirnya masyarakat menghendaki beliau untuk tinggal di sana dan diberi satu persawahan pada beliau dan tinggallah di sana mendirikan padepokan. Imbuhannya beberapa lama tinggal di Kesamben. Imam Sujono yang tidak lain adalah teman akrab dan teman perjuangan Eyang juga menyusul ke Samben. Mereka sama-sama tinggal di padepokan tersebut. Imam Sujono merupakan salah satu putra Kanjeng Sinuhun Hamengkubuwono I yang memilih lengser ke Prambon akibat perjuangan melawan penjajah Belanda. Di akhir menjelang meninggalnya Eyang juga, Imam Sujono dikirim ke Wonosari, Kabupaten Malang, tempat pesarean saat ini. Di sana Imam Sujono diminta menyiapkan pemakaman untuk Eyang Jogo. 5 tahun menjelang wafatnya Eyang Jogo, beliau mengirim Eyang Imam ke sini untuk membuka lahan di sini, mempersiapkan lahan itu sampai akhirnya membuat rumah di sini juga katanya. Tidak lama setelah Eyang Jogo meninggal, Imam Sujono juga meninggal dan dimakamkan di kelompok yang sama. Makam atau dalam bahasa Jawanya pesarean itu lantas menjadi jujukan ziarah dan dikenal dengan Pesarean Gunung Kawi karena berada di lereng Gunung Kawi. Oke, itulah cerita dari Wong Luyur Channel 99. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan, dan ambillah hikmah-hikmah dari intisari sebuah cerita ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, dan akhirnya salam rahayu sagung dumati. Wong Luyur Channel 999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.